Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini saudara. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita baca kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Murah hati. Apa artinya murah hati? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa murah hati artinya suka memberi, gampang memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati saudara, memiliki sifat kasih sayang. Di samping itu juga disebutkan memiliki sikap kedermawanan. Murah hati selalu berhubungan dengan sikap memberi. Bukan hanya memberi dalam bentuk materi, tetapi juga memberi waktu saudara, memberi tenaga, memberi perhatian, dan memberi hati. Saudara, murah hati bukan sekedar memberi saudara. Dalam bahasa Yunani kata memberi dipakai kata ilimon, dibaca dengan ilemon. Artinya bermurah hati. Yang dimaksudkan bermurah hati adalah orang yang selalu aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Dari kata elemon ini ada 3 pengertian, saudara. Yang pertama, simpati. Artinya kesediaan untuk berbagi rasa dengan orang lain yang sedang menanggung penderitaan. Roma 12 ayat 15. Singkatnya, merasakan kesusahan orang lain seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kapan Anda menyatakan rasa simpati? Apakah di saat orang yang Anda kenal mengalami kesusahan Anda ikut merasakannya? Atau Anda hanya sekedar mengatakan kasihan? Saudara, mungkin Anda pikir setiap orang menanggung hidupnya sendiri-sendiri. Bagaimana jika sebaliknya, Anda yang mengalami duka cita, Anda menangis bukan? Bagaimana perasaan Anda ketika orang yang dekat dengan Anda tidak peduli, saudara? Tidak menyatakan rasa simpatnya, tidak menyatakan rasa simpatinya. Anda pasti tidak menyukai tersebut. Saudara, sikap murah hati menumbuhkan rasa simpati. Sebagai orang yang memiliki kasih Tuhan, Anda harus menjadi orang yang murah hati. Saudara harus memiliki rasa simpati. Simpati kepada siapa saja yang sedang mengalami duka cita. Saudara harus ikut merasakan kesusahan orang lain. Itulah sikap murah hati yang kita harus tunjukkan dalam relasi kita dengan sesama. Mulai sekarang, miliki sikap murah hati. Murah hati akan membuat pohon simpati tumbuh dalam hidup saudara.
orang akan menghargai saudara jika saudara memiliki simpati atas penderitaan orang lain. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, empati. Empati artinya kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Empati lebih tinggi nilainya dibanding simpati. Simpati hanya merasakan apa yang orang lain derita. Tetapi empati bersedia untuk menggantikan posisi orang lain yang sedang menderita. Empati menuntut pengorbanan. Kasih menuntut pengorbanan. Bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan minta kepada sesama. Pada saat kita berkata mengasihi seseorang, maka kita bersedia bukan sekedar merasakan kesusahan saja, tetapi lebih dalam dari itu, bersedia untuk menggantikan posisi orang lain dalam penderitaan. Apapun yang kita bisa korbankan untuk meringankan penderitaan orang lain, kita disebut menjadi orang yang berempati kepada orang itu. Empati tidak menghitung-hitung untung rugi. Bisnismen atau pengusaha selalu berhitung tentang untung rugi. Jika untung pasti dikerjakan. Sebaliknya jika akan mendatangkan kerugian, maka akan dihindarinya, saudara. Tetapi cara pandang seperti itu tidak untuk orang yang memiliki empati. Tidak ada lagi kamus untuk rugi dalam hidupnya. Yang ia ingin lakukan, saudara, hanyalah bagaimana bisa mengambil alih penderitaan orang lain. Bisa membuat orang lain terbebas dari beban hidupnya. Singkat kata, bisa membuat orang lain bahagia. Itulah tandanya orang yang murah hati. Apakah Anda pernah melakukannya? Pertanyaan yang serius diajukan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita mestinya mengerjakan perintah Tuhan. Salah satu perintahnya adalah 1 Yohanes 13. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, jangan tunda lagi. Jadilah orang yang berempati atas penderitaan orang lain. Tidak ada kata rugi, saudara, dalam mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Yang pertama, simpati. Yang kedua, empati. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, pengampunan, saudara. Pengampunan adalah sikap kesediaan hati untuk menerima dan mengampuni perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Saudara,
pengampunan adalah level tingkatan tertinggi dari sikap murah hati. Dengan mengampuni, maka kita bersedia memulai lagi sebuah hubungan yang baru tanpa dibayangi luka batin. Mengampuni artinya menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Mengampuni adalah sikap yang mulia. Mengampuni lebih dari sekedar rasa simpati. Mengampuni juga bukan terbatas hanya memberi, saudara. Mengampuni jauh lebih mulia dari empati. Simak baik-baik apa yang Yesus sampaikan tentang mengampuni, saudara. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengampuni bukan sekedar memaafkan. Perintah Yesus mengampuni bukan sekedar memaafkan, bukan hanya melupakan, tetapi kita diminta untuk membalasnya dengan berbagai kebaikan. Sangat mulia. Saudara, mengampuni adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tindakan pengampunan adalah hal yang sangat penting di dalam hidup ini, saudara. Di atas kebutuhan hidup sehari-hari, mengampuni adalah hukum tabur tuai yang kita akan petik hasilnya kelak. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebaiknya jika kita mengampuni kesalahan orang lain, saudara, sebesar apapun, maka kita akan diampuni oleh Bapa di sorga. Haleluya. Paul Bors berkata dengan sangat bijak mengenai pengampunan. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita. Menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Dan menutup pintu berkat kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita. Puji Tuhan. Terutama sedang membuka keran pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kesalahan kita. Jadi orang yang paling diuntungkan, saudara, ketika kita bisa mengampuni orang lain adalah diri kita sendiri. Bukan orang yang kita ampuni tersebut. Jangan mau kalah dengan pohon mangga, saudara. Jadilah seperti pohon mangga yang berbuah lebat di pinggir jalan. Walau dilempar dengan batu, tetapi dibalasnya dengan buah, saudara. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Ampunilah orang yang bersalah kepada Anda, saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih
pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan berikan kekuatan untuk kami benar-benar bisa mengampuni sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik yang berdinas malam, yang beraktivitas di siang hari, mendengarkan saluran kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan berkatilah mereka, berkati keluarganya, berkati aktivitasnya. Lindungi Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kita kembali esok hari dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir setiap hari, setiap jam 4 berdoa untuk Bapak Ibu Saudara para pendengar dimanapun berada. Dan apabila diberkati dengan renungan pada saat hari ini saudara, boleh Bapak Ibu membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita dimanapun, supaya mereka juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan bila berkenan untuk membantu pelayanan ini, silakan tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Dan setiap hari Bapak Ibu Saudara didoakan. Pujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin.